Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Sinta berdiri di balkon apartemen mewahnya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang jatuh. Tiba-tiba telepon berdering, dan suara ibunya di ujung sana seperti petir. "Sinta, ayahmu tahu semuanya. Dia melihatmu dengan perempuan itu." Jantung Sinta berdegup kencang, dunia seolah runtuh dalam sekejap. Sinta, seorang pengusaha sukses berusia 32 tahun, selalu menyembunyikan rahasianya dengan rapat. Di mata masyarakat, dia adalah putri sempurna dari keluarga konserati di Jawa Tengah, yang menjalankan bisnis keluarga dengan tangan besi. Tapi di balik itu, Sinta telah jatuh cinta pada Maya, sahabatnya sejak kuliah. Maya, seorang guru sekolah dasar berusia 30 tahun, berasal dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, dengan senyum yang selalu menyembunyikan luka masa lalu. Mereka bertemu di universitas, di mana persahabatan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, tapi tak pernah diungkapkan karena takut akan penolakan sosial. Malam itu, setelah panggilan dari ibunya, Sinta buru-buru menghubungi Maya. "Kita harus bicara," katanya dengan suara gemetar. Maya, yang sedang menyiapkan makan malam di apartemen kecilnya, merasakan nada urgensi itu. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Tamrin, di mana hujan deras mengguyur jalanan, seolah mencerminkan badai dalam hati mereka. "Ayahku tahu tentang kita," ujar Sinta langsung, tanpa basa-basi. Maya memucat, tangannya memegang cangkir kopi dengan erat. "Bagaimana bisa? Kita selalu hati-hati." Flashback kedua bulan lalu ketika semuanya dimulai. Sinta dan Maya menghadiri reuni kuliah di Bandung. Di sana, di bawah pohon-pohon rindang, Maya mengakui perasaannya. "Aku tak bisa lagi menyembunyikannya, Sinta. Aku mencintaimu bukan sebagai sahabat." Sinta, yang selama ini bergulat dengan identitasnya, akhirnya membalas ciuman itu. Tapi sejak saat itu konflik batin Sinta mulai muncul. Dia tahu, di Indonesia, di mana norma agama dan budaya masih kuat, hubungan seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Keluarganya yang taat beragama pasti akan menolak. Apalagi ayahnya, seorang tokoh masyarakat yang sering berpidato tentang nilai-nilai keluarga tradisional. Kembali ke kai, Sinta menjelaskan bagaimana ayahnya menyewa detektif swasta setelah mencurigai perilakunya yang berubah. "Dia punya foto kita berdua di hotel itu," kata Sinta, air matanya menetes. Maya merasa dunia berputar. Dia ingat masa kecilnya, ketika orang tuanya bercerai karena ayahnya selingkuh, dan bagaimana ibunya selalu menekankan pentingnya hidup normal. Maya sendiri pernah mencoba menikah dengan seorang pria, tapi gagal karena dia tak bisa mencintainya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Maya, suaranya parau. Sinta memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Semarang besok pagi. "Aku harus menghadapinya langsung. Kalau tidak, semuanya akan semakin buruk." Maya ingin ikut, tapi Sinta menolak. "Ini urusan keluargaku. Kamu tetap di sini, jaga dirimu." Perpisahan mereka malam itu penuh ketegangan, dengan pelukan yang terasa seperti perpisahan abadi. Saat Sinta naik taksi pulang, dia merenung, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan. Pagi harinya, di kereta menuju Semarang, Sinta menerima pesan dari adiknya, Rina. "Kak, ayah marah besar. Ibu menangis semalaman." Hati Sinta semakin teriris. Dia ingat bagaimana dulu, sebagai anak sulung, dia selalu berusaha memenuhi harapan orang tua. Kuliah di universitas top, mengambil alih bisnis, bahkan menolak tawaran pernikahan dari keluarga kaya karena fokus karir. Tapi sekarang, rahasianya terbongkar. Sesampainya di rumah, ayahnya, Pak Budi, menyambut dengan wajah dingin. "Masuklah, kita bicara." Di ruang tamu yang penuh foto keluarga bahagia, ayahnya melempar map berisi foto-foto.
Ini bukti. Kamu telah menodai nama keluarga kita. Sinta duduk, mencoba menjelaskan. Ayah, ini bukan pilihan. Aku mencintainya. Tapi ayahnya menggeleng. Ini penyakit, Sinta. Kamu harus berobat. Atau keluar dari rumah ini selamanya. Ibu Sinta, Bu Ani, ikut campur dengan air mata. Kenapa kamu lakukan ini? Kami ingin cucu keluarga normal. Sinta merasa dikhianati oleh orang tuanya sendiri. Debat sengit terjadi, dengan ayahnya mengancam memutuskan warisan dan bisnis. Pilih putuskan hubungan itu atau hilang dari hidup kami. Sinta pergi dengan hati hancur, tapi tekadnya mulai terbentuk. Di stasiun, dia menelepon Maya. Aku tak bisa tinggalkanmu. Tapi ini akan sulit. Sementara itu, Maya di Jakarta menghadapi masalah sendiri. Rekan kerjanya, seorang guru senior, mulai bergosip setelah melihat Maya sering bertemu Sinta. Hati-hati, jangan sampai rumor menyebar. Sekolah kita konserati. Maya merasa tertekan, ingat bagaimana di Indonesia, guru bisa dipecat jika dianggap menyimpang. Dia memutuskan untuk mencari dukungan dari komunitas online, tapi takut akan risiko. Malam itu, Sinta kembali ke Jakarta dan bertemu Maya. Mereka memutuskan untuk sementara bersembunyi, tapi tekanan semakin besar. Sinta mulai kehilangan klien bisnis karena rumor dari ayahnya. Ini pengkhianatan, gumam Sinta. Maya, di sisi lain, mulai ragu. Apakah kita layak untuk ini semua? Konflik batin mereka semakin dalam, dengan setiap keputusan membawa konsekuensi. Di akhir hari, Sinta berbaring di tempat tidur, memikirkan masa depan. Apakah dia siap kehilangan segalanya demi cinta? Pagi berikutnya, Sinta bangun dengan keputusan berat. Dia harus bertemu ayahnya lagi, kali ini dengan Maya. Kita tak bisa lari selamanya, katanya pada Maya melalui telepon. Maya ragu, tapi setuju. Mereka naik pesawat ke Semarang, hati penuh kecemasan. Di bandara, Rina, adik Sinta, menjemput mereka secara diam-diam. Kak, ayah masih marah, tapi ibu ingin bicara. Rina, yang berusia 25 tahun dan lebih terbuka, diam-diam mendukung kakaknya. Di rumah, suasana tegang. Ayah Sinta melihat Maya dan langsung memalingkan muka. Siapa ini? Jangan bawa orang asing ke sini. Sinta tegas, ini Maya, orang yang aku cintai. Debat meledak. Ayahnya berteriak tentang agama, masyarakat, dan nama baik. Di Indonesia, ini haram. Kamu akan diusir dari masyarakat. Maya, yang biasanya pendiam, angkat bicara. Pak, cinta tak memilih gender. Kami tak menyakiti siapapun. Bu Ani menangis, mencoba mediasi. Sinta, pikirkan masa depanmu. Pernikahan, anak-anak. Sinta menjawab dengan air mata, Ibu, aku tak bisa bohong pada diriku sendiri. Ayahnya memberikan ultimatum, putuskan sekarang, atau aku laporkan ke polisi. Ancaman itu membuat Maya gemetar. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang langsung, diskriminasi terhadap sering terjadi melalui norma sosial dan agama. Mereka pergi dengan hati hancur. Di hotel, Maya mulai mempertanyakan hubungan mereka. Mungkin kita harus berpisah. Aku tak ingin menghancurkan keluargamu. Sinta marah, jangan katakan itu. Kita lawan bersama. Tapi di dalam, Sinta ragu. Dia ingat masa kecil, ketika ayahnya mengajarinya tentang tanggung jawab. Sekarang, dia merasa seperti pengkhianat. Kembali ke Jakarta, masalah bertambah. Sinta dihubungi oleh mitra bisnis yang membatalkan kontrak. Ma, tapi rumor tentang gaya hidupmu. Sinta kehilangan jutaan rupiah. Maya, di sekolah, dihadapkan oleh kepala sekolah.
ada keluhan dari orang tua. Kamu harus klarifikasi. Maya berbohong, tapi hati nuraninya terguncang. Apakah ini mautun och? Dia mulai mencari terapi online, tapi takut ketahuan. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Sinta menyalahkan Maya karena terlalu pasi. Kamu tak pernah berjuang. Maya balas, aku yang miskin, kamu yang kaya. Mudah bagimu bilang begitu. Pertengkaran itu mengungkap luka lama. Maya cerita tentang mantan suaminya yang kasar, membuatnya trauma. Sinta minta maaf, tapi keretakan mulai terlihat. Sementara itu, Rina diam-diam menghubungi Sinta. Kak, aku dukung kalian. Aku tahu komunitas di Jakarta yang bisa bantu. Rina yang kuliah di UI lebih paham isu. Dia mengirim link ke organisasi seperti Arus Pelangi. Sinta dan Maya memutuskan bergabung dengan pertemuan rahasia. Di pertemuan itu, mereka bertemu orang-orang serupa. Seorang wanita bernama Lina berbagi cerita, aku kehilangan pekerjaan karena ini, tapi sekarang aku bahagia. Inspirasi itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Pulangnya, Sinta dapat panggilan dari ayahnya. Kembalilah, atau aku tutup bisnis Jakartamu. Sinta menolak, tapi itu berarti kehilangan segalanya. Maya melihat Sinta menderita, memutuskan untuk mundur. Aku pergi ke kampung halaman, beri waktu. Sinta terkejut, ini pengkhianatan. Maya pergi dengan air mata, meninggalkan Sinta sendirian. Di apartemen, Sinta minum alkohol, merenung pilihan salahnya. Apakah dia terlalu egois? Hari-hari berikutnya, Sinta berjuang sendirian. Bisnisnya goyah, teman-teman menjauh. Dia mulai depresi, tapi Rina datang menolong. Kak, jangan menyerah. Rina cerita bagaimana dia sendiri bicara dengan ayah. Ayah mulai ragu, tapi butuh waktu. Harapan kecil muncul. Maya di kampung, di Bogor, bertemu ibunya. Kenapa pulang tiba-tiba? Maya bohong, tapi ibunya curiga. Di sana, Maya bertemu teman lama yang homofobik, membuatnya semakin terisolasi. Dia rindu Sinta, tapi takut kembali. Konflik batinnya, apakah cinta ini benar? Akhirnya, Maya menelepon Sinta. Aku salah. Aku kembali. Reni mereka penuh emosi, tapi tekanan masih ada. Mereka memutuskan pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi apakah itu solusi? Di Bali, Sinta dan Maya mencoba mulai baru. Sinta menjual aset di Jakarta untuk membuka kai kecil di Ubud. Maya mengajar les priat. Kehidupan tampak tenang, dengan pantai dan sawah sebagai latar. Tapi bayang-bayang masa lalu masih mengejar. Suatu hari, Sinta mendapat surat dari ayahnya, kembalilah, atau aku anggap kamu mati. Hati Sinta terluka lagi. Maya melihat itu, mulai meragukan keputusan mereka. Mungkin kita terlalu cepat. Mereka bertengkar lagi, kali ini tentang komitmen. Sinta ingin menikah secara simbolis di komunitas LGBT, tapi Maya takut. Di Indonesia, itu ilegal. Konflik etis muncul, apakah mereka egois mengabaikan keluarga? Rina datang berkunjung, membawa kabar buruk. Ayah sakit, karena stres. Sinta merasa bersalah. Dia memutuskan pulang ke Semarang sendirian. Di sana, ayahnya di rumah sakit, lemah. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Tanya ayahnya. Sinta menjelaskan dengan sabar, ayah, ini diriku. Tolong pahami. Untuk pertama kali, ayahnya mendengar, meski masih menolak. Bu Ani, di sisi lain, mulai melunak. Aku tak ingin kehilangan anakku. Tapi ayahnya keras, pilih keluarga atau dia. Sinta pergi dengan dilema. Di pesawat kembali, dia memikirkan pengorbanan. Apakah dia siap kehilangan orang tua demi Maya?
Maya di Bali bertemu dengan seorang wanita baru di komunitas, bernama Dewi. Dewi, seorang seniman, mendekati Maya. "Kamu tampak kesepian." Maya tergoda tapi setia. Tapi keraguan muncul, apakah Sinta layak untuk semua ini? Ketika Sinta kembali, Maya mengaku tentang Dewi. "Aku tak lakukan apa-apa, tapi aku ragu." Sinta marah besar, ini pengkhianatan. Pertengkaran hebat terjadi, dengan barang-barang dilempar. Maya pergi malam itu meninggalkan catatan, "Ma, aku tak kuat." Sinta hancur. Dia minum di bar, bertemu orang asing yang menawarkan hiburan. Tapi dia menolak, sadar itu bukan solusi. Pagi harinya, Rina menelepon, "Kak, Maya hubungi aku." Dia di Jakarta, bingung. Sinta memutuskan mengejarnya. Di Jakarta, Sinta menemukan Maya di apartemen lama. "Kembalilah." Maya menangis, "Aku takut menyakitimu lagi." Mereka berdamai, tapi tekanan sosial meningkat. Berita tentang mereka menyebar di media sosial, dengan hate comments. Lesbian haram. Sinta diancam oleh kelompok radikal. Mereka memutuskan mencari bantuan hukum dari SMUD. Di sana, mereka bertemu pengacara yang bilang, "Di Indonesia, perlindungan minim, tapi kita bisa lawan diskriminasi." Inspirasi itu memberi kekuatan. Tapi ayah Sinta menelepon lagi, "Kembalilah, atau aku wariskan semuanya ke Rina." Sinta menghadapi pilihan, keluarga atau cinta. Dia memilih Maya, tapi dengan harga mahal. Bisnisnya bangkrut, mereka hidup sederhana. Maya kehilangan pekerjaan mengajar karena rumor. Mereka mulai aktivisme kecil, bergabung demo untuk hak. Suatu hari, konfrontasi besar terjadi. Ayah Sinta datang ke Bali dengan Rina. "Aku ingin bicara." Di kai mereka, ayahnya mengaku, "Aku takut kehilanganmu." Tapi masih menolak Maya. Dia penyebabnya. Maya pergi, merasa ditolak. Malam itu, Sinta bertengkar dengan ayahnya. "Ayah, cinta bukan dosa." Ayahnya pergi marah. Rina tinggal, mendukung, berikan waktu. Tapi kerusakan sudah terjadi. Sinta dan Maya semakin dekat, tapi luka dalam. Maya mulai depresi, ingat trauma masa lalu. Dia mencari terapi, tapi mahal. Sinta menjual perhiasan untuk bayar. Pengorbanan itu membuat mereka lebih kuat, tapi juga lelah. Apakah ini akhir yang bahagia? Beberapa bulan kemudian, situasi memburuk. Kelompok anti-LGBT mendemo kai Sinta di Ubud. "Tutup tempat maksiat ini." Sinta dan Maya bersembunyi, takut kekerasan. Polisi datang, tapi tak banyak bantu. "Ini urusan masyarakat," kata mereka. Sinta merasa dikhianati oleh negara. Maya memutuskan kembali ke Bogor, ke ibunya. "Aku butuh istirahat." Sinta setuju, tapi hati hancur. Di Bogor, Maya dihadapkan ibunya, "Ada apa sebenarnya?" Maya akhirnya mengaku. Ibunya syok, "Kamu gila. Ini dosa besar." Maya diusir, menjadi tunawisma sementara. Dia menelepon Sinta, "Aku tak punya tempat." Sinta datang menjemput, membawanya kembali ke Bali. Tapi trauma itu meninggalkan bekas. Maya mulai menarik diri, konflik batinnya semakin parah. "Apakah aku salah memilih ini?" Sementara itu, ayah Sinta sakit parah. Rina menelepon, "Kak, ayah minta maaf." Sinta pulang ke Semarang. Di rumah sakit, ayahnya lemah, "Makan ayah, Sinta. Aku takut perubahan." Sinta menangis, "Ayah, aku mencintaimu." Ayahnya meninggal tak lama setelah itu, meninggalkan warisan tapi juga penyesalan. Bu Ani sekarang sendirian, mulai mendekati Sinta. "Aku coba pahami. Tapi masih sulit." Sinta kembali ke Bali dengan hati campur aduk.
Maya mendengar itu merasa bersalah, aku penyebab kematian ayahmu. Pertengkaran terbesar terjadi. Sinta menyalahkan Maya, kamu selalu lari. Maya balas, kamu yang memaksa. Mereka hampir putus, tapi Rina datang sebagai penengah. Kalian saling mencintai, jangan buang itu. Mereka memutuskan terapi pasangan di Jakarta. Di sana terapis membantu mereka ungkap luka, Sinta dengan tekanan keluarga, Maya dengan trauma pernikahan. Proses itu menyakitkan, tapi membangun. Mereka mulai aktif di komunitas, berbagi cerita untuk bantu orang lain. Suatu hari, media nasional liput cerita mereka secara anonim. Perjuangan lesbian di Indonesia. Reaksi campur, dukungan dari muda, tapi hujatan dari konservatif. Ancaman datang membuat mereka pindah ke Yogyakarta, kota lebih progresi. Di sana mereka buka bisnis baru, toko buku. Sukses kecil, tapi bahagia. Tapi Bu Ani datang tiba-tiba. Aku ingin kenal Maya. Pertemuan itu tegang, tapi Bu Ani coba terima. Aku tak paham sepenuhnya, tapi aku tak ingin kehilangan anakku. Maya terharu. Ini odd or thought bagi mereka, apakah penerimaan datang dari pengorbanan? Mereka mulai rencana masa depan, mungkin adopsi anak secara diam-diam. Tapi konflik belum selesai. Dewi, wanita dari masa lalu, muncul lagi. Aku masih suka padamu, Maya. Maya tergoda, merasa Sinta terlalu dominan. Pengkhianatan kecil terjadi, Maya bertemu Dewi diam-diam. Sinta tahu dari Rina. Bagaimana bisa? Konfrontasi, Maya mengaku, aku butuh ruang. Sinta hancur, memutuskan pisah sementara. Pergilah, jika itu maumu. Maya pergi dengan Dewi, tapi sadar itu salah. Dia kembali, Ma, aku salah. Sinta memakan, tapi kepercayaan rusak. Mereka bangun lagi, dengan janji lebih kuat. Akhirnya, mereka hadapi masyarakat. Ikut parade Pride rahasia, merasa bebas. Tapi apakah ini akhir? Tahun berikutnya, Sinta dan Maya lebih stabil. Bisnis mereka berkembang, komunitas mendukung. Tapi Bu Ani sakit, memaksa Sinta pulang. Di Semarang, Bu Ani bilang, bawa Maya kemari. Pertemuan keluarga pertama, tegang, tapi Bu Ani peluk Maya. Terima kasih telah buat Sinta bahagia. Rina menikah dengan pria progresi, undang mereka. Di pesta, mereka rasakan penerimaan kecil. Tapi di luar, diskriminasi masih ada. Sebuah undang-undang anti-LGBT diusulkan di BR, membuat mereka khawatir. Mereka ikut petisi online berjuang. Konflik akhir, Sinta ditawari pekerjaan besar di Jakarta, tapi harus normal. Dia tolak, memilih integritas. Maya hamil melalui donor, secara hipotetis, meski sulit di Indonesia, tapi itu mimpi. Mereka adopsi anjing sebagai simbol keluarga. Di akhir, mereka duduk di pantai Bali, memandang matahari terbenam. Apakah semua pengorbanan ini layak, tanya Sinta. Maya jawab, ya, karena kita bersama. Tapi cerita tak berakhir bahagia sempurna. Mereka tahu perjuangan terus. Apakah mencintai seseorang dengan gender sama adalah dosa, atau hak asasi manusia yang harus diperjuangkan?